Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Apis dan Papa. Kali ini kita akan membuat konten tentang kisah sukses seorang bapak yang telah merintis bisnisnya di bidang oleh-oleh khas Bau-Bau yang bernama Sanjabil oleh-oleh khas Bau-Bau. Bagi Anda yang baru menonton channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen sehingga kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Eyes in the sky, gazing far into the night. Mau belanja gak pakai ribet? Belanja di Al-Rajimart aja. Murah, berkualitas, dan tentunya bebas ongkir. Baiklah, kita akan langsung saja bertanya kepada Bapak Haji Syahrul Lukman. Beliau adalah owner daripada Sanjabil oleh-oleh khas Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syahrul Lukman. Bagaimana kabarnya nih? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Di tengah pandemi ini, alhamdulillah kita semua bisa sehat, baik. Kemudian langsung saja kami ini bertanya, semoga bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa YouTube kita, bisa untuk lebih sukses lagi dalam kalau misalnya ada yang berbisnis atau hal-hal yang lain. Baik, kami langsung saja. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji, bagaimana kisah awal berdirinya usaha ini? Awal mula berdirinya Sanjabil itu yaitu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Tahun 2000 awal mulanya itu masih menjual mete yang mentah, yang belum diolah. Nah, sejak sekitar tahun 2003 sudah mulai memproduksi mete yang sudah digoreng. Tersedia 4 pilihan rasa, ada yang original, gula merah, manis bumbu, sama yang asin bumbu. Dulu awal mulanya itu pertama saat menggoreng itu sekitar 25 kilo. 25 kilo ya. Nah, 25 kilo sekarang ini sudah sekitar lebih 10 tahun. Sekarang sudah agak naik, sekitar menggorengnya itu sekitar 150 kilo per Lumayan ya. iya, per bulan. Itu besar itu ya. Iya. 150 kilo per bulan. Ya. Jadi begitu ya, awalnya menjual mentah-mentah, tapi karena mungkin Pak Haji melihat ada peluang yang lebih baik untuk mente yang sudah diolah, maka Pak Haji beralih ke mente yang sudah diolah dalam bentuk goreng dengan berbagai bumbu seperti itu ya. Iya. Itu awalnya itu sudah langsung di sini atau di mana itu Pak? Di tempat ini atau? Pertamanya dulu memang sudah di sini, sejak tahun 2000-an dulu di Kendari dulu. Oh, awalnya di Kendari. Awalnya di Kendari dengan Om ini yang nama Abdu. Dia dulu yang pertama merintis di Kendari. Tahun 2000-an. Nah, sejak 2003, nah di sini juga memproduksi lagi. Sudah memproduksi sini. Jadi awalnya Pak Abdu itu pusatnya di Kendari. Iya, Kemudian dulu di Kendari. Pak Haji yang Yang berinisiatif untuk membuka cabang di sini. Cabang di Bau-Bau. Wah, seperti itu ya. Ya, jadi baik. Jadi itu bagaimana awal berdirinya ini Sanjabil ini. Iya. Kemudian pada saat masuk ke sini apa saja kendala-kendala yang dihadapi itu? Kalau dulu kendalanya pertama ya perizinan. Perizinan, Balai POM. Dulu kan izinnya dulu masih di izin Kendari. Sejak 2007 sudah ada izin juga dari Balai POM, PIRT, sama halal. Itu sejak 2007. Baru dulu kan masih usaha bersama sama Bapak Abdu. Nah, sekarang sudah mulai berdiri sendiri Sanjabil juga, Bau-Bau. Jadi awal-awalnya itu terkendala masalah perizinan karena masih gabung sama yang di Kendari. Iya.
Kalau nama sendiri, kalau Sanjabil itu namanya diambil dari Al-Quran, dari surat Al-Insan. Jadi dia tuh sejenis buah yang ada di surga, di surat Al-Insan. Luar biasa ya Pak. Ya, yang ambilkan nama juga Abdu. Pak Abdu itu. Pak Abdu itu yang ambilkan nama. Pak Abdu itu keluarga atau Keluarga. keluarga ya. Ya, jadi dia terinspirasi dari semangat untuk mendapatkan buah di surga itu, Iya. sehingga dia memberi nama Sanjabil. Sanjabil ini ya. Iya. Ada aja orang bertanya-tanya apa nama artinya Iya. Sanjabil ini. Iya, saya juga pas lewat saya lihat Sanjabil kok namanya kok unik banget, unik sekali gitu kan. Ternyata ada cerita filosofi di dalamnya ya. Kemudian pada saat perjalanan usaha ini apa ada kerugian, apa yang pernah rugi tidak? Kalau sebelum pandemi kayaknya jarang ya rugi juga. Nanti pandemi ini Covid tahun 2020 itu agak berpengaruh karena banyak yang expire barang, karena penerbangan itu hari dibatasi, semua akses di penerbangan sama pengiriman dibatasi, akhirnya banyak barang yang rusak. Jadi memang imbas dari pandemik ini sehingga berimbas juga berpengaruh pada hasil penjualan daripada oleh-oleh ini ya. Iya, sangat berpengaruh. Iya. Itu bisa sampai cukup besar kerugiannya ya. Ya sekitar 30% aja. 30% ya. Lumayan. Terus bagaimana bisa bertahan itu di tengah kerugian? Bisa bertahan, kita usahakan jualan online. Online ya. Iya, jualan online ke teman-teman, ke luar daerah sana. Usahakan lebih banyak promosi ke luar daerah. Luar daerah. Iya. Kan di sini orang belanja juga bisa langsung dikirim. Jadi Iya. tidak perlu repot karena di sini gabung dengan agen JNE. Jadi orang belanja mereka yang dari luar daerah bisa langsung dikirim. Tidak perlu repot lagi cari pengiriman ekspedisi, langsung dikirim. Iya, betul sekali strateginya. Memang pada saat pandemi ini kan orang tidak bisa datang. Iya. Jadi mereka kalau pemasarannya lewat online, orang bisa pesan begitu ya. Iya. Sehingga bisa paling tidak bertahan atau menutupi kerugian itu. Begitu Pak ya. Iya. Kemudian di Sanjabil ini apa saja produk-produk yang dijual ini? Kalau produk yang paling best seller Ya, yang ini, ini ya. kacang mente goreng yang manis bumbu. Ini yang Kacang- paling favorit. Kacang mente goreng manis bumbu. Nah, kemudian yang ini. Yang kedua ini yang asin bumbu. Asin bumbu ya. Iya. Mente goreng 200 gram. 200 gram. Ini juga 200 gram ini. Iya, 200 gram. Rata-rata 200 gram ya. Sama yang ini original. Ini original. Iya, ini original. Kalau orang yang dari daerah Jawa itu kebanyakan suka yang original. Original ya. Original. Kalau orang dari timur sana, Ambon, Papua, dia suka yang gula merah, yang manis-manis. Iya. Yang ada bumbunya, Yang ada gula merah. ada gula merahnya. Ya. Kalau di Jawa sukanya yang original. Iya. Oh, iya. Sama yang asin-asin, dia yang tidak terlalu suka yang manis-manis. Kalau daerah Jawa kayak Jakarta, Bandung, dia tidak Ini terlalu yang suka yang original. manis-manis. Ini harganya berapa ini? Kalau yang ini harga ecerannya 45.000 per bungkus. Berbungkus 200 gram 45.000 ya. Iya. Rata semua ini. Iya, juga semua rata 45.000. 45.000 berbungkus. Kalau itu ecer. Iya. Kalau grosirnya juga Kalau ada? grosir beda harga. Beda harga. Iya. Ada harga khusus. Ada harga khusus. Grosir ya. Tergantung berapa jumlah Iya. beratnya. Kalau misalnya semakin banyak, maka harganya juga semakin ini ya. Baik, selain produk ini juga mungkin ada produk-produk lain ya? Produk yang lain stick mete. Stick mete itu mete yang hancur, yang pecah-pecah, diolah, dicampur sama tepung. Nah, Ini contohnya yang ini yang di lemari yang Oh, ini ya? nah, ini stick mete. Nah, jadi itu mete yang pecah-pecah diolah, dicampur tepung jadikan keripik. Supaya harganya bisa karena yang pecahnya tidak ada harga, harganya rendah. Tapi ketika diolah dia harganya bisa lebih naik. Iya. Baik. Kemudian selain ini lagi ada produk yang lain. Saya lihat ada di sini mungkin ada juga
gas juga ya di sini. Sama kalau tidak salah ada just tip juga ya penitipan. Oh, kalau itu just tip itu usaha keluarga, itu adik-adik saya sama adik-adik yang ada di Makassar itu semua just tip. Orang mau kirim barang, belanja barang-barang yang tidak ada di daerah bau-bau bisa pesan di Makassar. Tinggal sekian, just tipnya sekian, misalnya harganya 1 jutaan, paling just tipnya 100 ribuan, langsung dikirim ke Makassar, dia ke bau-bau. Supaya ongkos kirimnya juga minimal murah. Dia pakai ekspedisi. Baik. Ini ada saya lihat juga ini gas juga ya di sini. Iya. Kalau gas LPG juga ada harganya tuh 200 ribuan. 200 ribu ya. Iya, bisa melayani juga pesan antar. Antar 200 ribuan itu ambil di sini atau diantar? Bisa juga ambil di sini, bisa juga diantar. Bisa juga diantar. Terus dalam kota bau-bau. Dalam kota. Iya, baik. Kemudian ini pasar dari produk-produk ini sudah sampai di mana saja ini? Ya, rata-rata kebanyakan ke daerah Jawa sana, Sumatera. Jawa, ya. Kadang ada juga yang ke luar negeri, ke Malaysia, bisa sampai Sempat Malaysia. juga ke luar negeri. Pernah juga ada yang belanja mau kirim ke Malaysia. Oh, luar biasa ya, saya sudah sampai di luar itu berarti memang produk Sanjabil ini kualitasnya bagus sehingga orang-orang dari luar negeri itu juga mempercaya untuk membeli daripada Sanjabil, produk Sanjabil ini. Kemudian mungkin omsetnya ketika sebelum pandemi ini saat-saat yang ini berapa ini? Kalau omset yang terbesar paling banyak tuh ketika mau mendekati bulan Ramadan. Karena orang mau belanja semua oleh-oleh, mau kirimkan paket ke keluarga, ke teman-teman, sahabat yang di luar daerah, bisa mencapai 70 sampai 100 juta setiap. Kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya, luar biasa. Jadi itu omset yang sangat luar biasa untuk. Kalau ini karyawannya nih berapa ini di sini? Kalau karyawan yang tetap itu cuma 3 orang. Kalau yang harian kan tidak setiap hari produksi. Jadi kalau mau produksi dia paling tambah lagi karyawan harian. Oh, jadi ada sekitar 8 orang. Ketika misalnya banyak permintaan atau banyak barang, maka ada karyawan tambahan gitu. Iya, ada karyawan tambahan sekitar 8 orang. Baik. Itu tidak setiap hari. Kadang sekitar 10 hari lagi baru produksi. Tergantung permintaan. Tergantung permintaannya. Baik. Kemudian apa titik baliknya ini ketika produksi atau permintaan atau penjualan Sanjabil ini waktu tingginya besarnya tuh pada saat kapan nih tahun-tahun? Kan tadinya kan dari kecil kan? Baliknya itu sekitar tahun 2007 saya sering keluar daerah pameran, akhirnya melihat-lihat ke sana produk yang di luar daerah ya, kemasannya yang bagus-bagus, saya merubah kemasan. Kan kemasannya dulu kan bukan yang seperti ini, dia kemasan kotak nikah. Nah, kemudian saya ganti menjadi kemasan yang seperti ini, lebih modern, supaya dia bisa masuk ke swalayan, ke supermarket, supaya bisa diterima masyarakat. Makanya saya ganti kemasan yang begini, yang lebih modern. Baik. Jadi ketika Pak Haji ini merubah strateginya dengan mengganti kemasannya, maka itu permintaan semakin banyak. Yang berdasarkan hasil pameran-pameran di luar. Gitu kan. Karena sering diundang sama Dinas Koperasi Kota Bau-Bau, diajak ke Jogja, ke Jakarta, sama Bandung. Nah, di situ nih saya melihat peluang kemasan yang bagus. Baik. Kemudian yang terakhir ini, mungkin karena sudah waktu mau zuhur juga, apa ini pesan-pesan Pak Haji untuk teman-teman yang lagi berusaha atau sedang berusaha biar lebih sukses lagi, dan mungkin kalau misalnya ada nggak tips untuk mereka? Buat teman-teman pengusaha pemula atau yang sedang melakukan usahanya, supaya jangan berhenti untuk berusaha, jangan takut gagal. Jatuh bangun biasa, itu hal biasa. Jadi harus sabar sama menghadapi keadaan sekarang ini karena masalah pandemi.
omset semakin menurun, jadi harus tetap semangat, tetap harus kuat, jangan menyerah. Jadi kalau untuk teman-teman yang berbisnis, pertama jangan takut gagal, kemudian jangan menyerah, dan mungkin juga inovasi ya, ada inovasi ketika Iya, bisnis harus berinovasi. berinovasi. Inovasi itu yang termasuk inovasi, sama kualitas juga harus dijaga. Sama kualitas. Iya. Inovasi dan kualitas. Baik, Pak Haji, terima kasih nih atas mau diwawancarai kami. Semoga Pak Haji usahanya bisa lebih sukses lagi, keluarga bisa lebih bahagia lagi. Amin. Kemudian kepada pemirsa YouTube yang telah menonton acara ini kami ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk tetap mendukung kami dengan jalan subscribe, like, dan komen, dan tetap semangat. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eyes in the sky, gazing far into the night. Eyes in the sky, gazing. Eyes in the sky, gazing.